Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan awal Februari 2016 ini sebagian wilayah Indonesia sedang dalam masa puncak musim hujan. Namun ketika memasuki puncak musim hujan, sebagian pompa air di Jakarta diketahui rusak. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan informasi rusaknya pompa air itu diketahui dari anak-anak magang akibat sampah yang menyumbat pompa. Menurut Ahok, seharusnya pompa air itu berfungsi optimal saat musim hujan untuk mengurangi genangan dan banjir. Dinas Tata Air DKI Jakarta mencatat sebanyak 10% pompa air di Jakarta dalam kondisi rusak. Pompa-pompa tersebut akan diajukan untuk pergantian unit baru dalam rangka mengantisipasi munculnya genangan maupun banjir saat memasuki musim penghujan. Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan pihaknya memiliki 451 pompa yang tersebar di 150 lokasi di 5 wilayah. Dari ratusan pompa air itu, sebanyak 24 unit dalam kondisi rusak namun tetap bisa digunakan. Sementara 23 unit lainnya rusak dan tidak bisa beroperasi. Teguh memastikan pompa air yang kondisinya bisa diperbaiki akan dimaksimalkan, sedangkan untuk pompa air yang rusak akan diajukan penggantian unit baru. Dinas Tata Air telah diperintahkan Gubernur DKI Jakarta agar tahun ini tidak ada lagi pompa air yang rusak dan dalam perbaikan. Jika diperlukan, bisa membeli pompa baru dengan anggaran tidak terduga. Sejumlah upaya perbaikan pompa air telah dilakukan oleh Dinas Tata Air, diantaranya dengan memperbaiki rumah pompa Kebon Jeruk, Taman Ratu, Tanjung Lesung, dan rumah pompa di Ancol. Teguh optimistis dalam kondisi perbaikan pompa air, genangan air bisa teratasi dengan menyiapkan 119 pompa air bergerak atau mobile sebagai cadangan. Pemirsa, di saat musim hujan, puluhan pompa air milik Pemprov DKI Jakarta diketahui rusak. Hal ini tentunya mengurangi kesiapan Jakarta dalam mengatasi genangan atau bahkan banjir yang kerap terjadi saat hujan deras melanda ibu kota. Ya, dan Vero, dan untuk membahas upaya pengendalian genangan dan banjir saat kondisi banyaknya pompa air yang rusak di DKI Jakarta ini, di studio telah hadir pakar tata air dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali. Selamat siang, Pak Firdaus. Selamat siang, Vero dan juga Waci. Ya, baik, kita ngebahas tentang di kondisi musim hujan sudah mulai datang dan diperkirakan puncaknya di awal Februari ini, tapi pompa airnya banyak yang rusak justru, Pak Firdaus. Bagaimana sih sebenarnya kondisi pompa air kita, Pak, di ibu kota ini? Oke, tadi kan dijelaskan bahwa Jakarta itu ya tidak beruntungnya Jakarta, sebagian wilayah Jakarta itu dalam keadaan ya topografinya rentan dengan genangan. Kenapa? Karena rendah sekali dikaitkan dengan muka air laut rata-rata di Priok. Sehingga keberadaan pompa ya dengan polder, sistem polder yang ada itu sangat menentukan ya namanya keamanan security di ibu kota dikaitkan dengan musim hujan. Dengan jumlah pompa 451 di 150 daerah itu ideal kah, Pak, sebenarnya, atau bagaimana kondisinya? Ya, karena tadi saya katakan bahwa jumlah yang kita miliki saat ini itu kan sebetulnya ya hanya mampu menghandle kurang dari 500 meter kubik per detik. Dengan 451 pompa tadi ya, lalu kemudian ditambah dengan 151 pompa yang kemudian mobile ya yang bisa dipindah-pindahkan. Ya, tentunya kemudian karena kita punya banyak titik genangan, ya, kelurahan yang saat ini yang rentan tergenang itu ada sekitar 139 kelurahan. Ya, tentunya kemudian ya kondisi topografinya relatif rendah, tentunya membutuhkan adanya sistem yang mampu kemudian mengeringkan, mematuskan ketika kemudian hujan turun, sehingga pompa adalah rohnya penanganan genangan tadi gitu. Pengoperasiannya itu memang hanya di saat musim hujan, musim-musim hujan, atau misalnya ada fungsi lain, Pak, yang mungkin bisa mengantisipasi sebelumnya, sebelum banjir terjadi atau genangan air ya, terjadi? Sebagian besar pompa tadi itu juga berfungsi dalam keadaan tidak musim hujan. Ya, kenapa? Karena ada kawasan yang kemudian memang membutuhkan untuk pengeringan. Ya, tapi ketika musim hujan datang, ya otomatis semua pompa itu kita butuhkan, dan itu jumlahnya masih sangat minim sekali. Kenapa? Saya masih bicara tadi dengan jumlah air yang mampu dihandle. Ya, dan tentunya kemudian ini ya kurang dari harusnya yang kita berapa butuhkan. Banyak, Pak? Oke, kalau hitungan saya tahun 2013 kita pernah menghitung ya, kira-kira kemudian kita hitung dari debit saja, ya dari debit dengan titik genangan yang harus kita amankan, kita setidaknya membutuhkan kira-kira 1.500
50 meter kubik per detik yang harus kita ini kan. Iya, tinggal dibagi ukuran pompanya. Bisa ada yang pompanya debitnya itu cuma 200 liter per detik, ada yang kemudian ya 500 ya. Sehingga kalau kemudian dengan jumlah pompa dengan debit yang ada saat ini, tentunya kita butuh ya kira-kira 3 kali lipat dari yang ada saat ini. Itu ukuran pompanya saja. Tapi kalau misalnya kita lihat ini mungkin banyak yang sudah tidak relevan lagi usia ya Pak ya. Ada yang dari tahun 71 yang sudah 30 tahun lebih usianya. Lokasinya juga sudah dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang mungkin sudah tidak relevan lagi fungsi dan juga posisinya seperti itu Pak Firdaus. Jadi tadi kita bicara yang jumlah ya. Jumlah lalu kemudian titik penyebarannya juga menentukan mampu tidak kita menghandle genangan yang datang ketika musim hujan ya. Dari segi jumlah tentu kemudian kita melihat juga yang 451 itu kemudian dalam keadaan sehat walafiat atau tidak ya? Bisa beroperasi penuh nggak? Kenapa? Karena penyakit kita selama ini selalu kemudian ya kalau mau masuk musim hujan dan kemudian sering kalau hujan sudah datang baru kita kemudian panik meriksa pompanya. Itu pun kemudian baru terbukti ketika kemudian ada yang mati. Petugas pengawas di sana tidak ada kamera CCTV kabarnya Pak? Iya, petugas pengawas ada di sana. Tapi kan kemudian sering teman-teman ini terjebak dengan rutinitas. Ya. Kedua ya kita juga lihat karena memang pergantian pejabat, pergeseran pejabat di DKI ini kan kemudian membuat ya tata kelola juga membutuhkan adjustment juga, ya kan sehingga ya begitu kemudian diganti kemudian waktunya cepat sekali ya udah masuk musim hujan ya ini salah satu risiko ya sementara teman-teman yang lama itu kemudian keenakan ya udah ngapain ngurusin ini karena apa ya duduk berdiri tidur gaji juga sama kok ini bahasa kasarnya ya bahasa yang bikin ya Ahok kemudian sangat marah sekali gitu lalu kemudian yang berikutnya lagi pompa tadi kendati pun kemudian sudah kita cek ya karena usianya sudah tua tiba-tiba kemudian pada saat dia dijalankan 1 jam 2 jam tiba-tiba kemudian dia trouble. Ya makanya kemudian usia pompa itu sebetulnya ideal ya paling ideal itu cuma 8 tahun itu paling ini sementara sudah ada yang dari tahun 71 gitu ya Pak. Banyak sekali itu kenapa karena pinternya orang kita itu mengkanibalisasi ya buktinya bemo masih ada sekarang saat ini gitu kan. Tapi Pak kalau berbicara mengenai kebutuhan kita kan pompa yang memang sudah diprediksikan dari tahun-tahun sebelumnya 3 kali dari yang jumlah sekarang apa sebenarnya yang menyebabkan kemudian jumlahnya hanya sekitar 400-an lebih dan itu pun kita tahu bahwa dalam kondisi semuanya tidak dalam kondisi baik begitu Pak. Dulu kan kemudian begini, pemerintahan sebelumnya ya menganggap bahwa ya membeli pompa itu kemudian bukan tugasnya DKI. Padahal anggarannya besar loh Pak. Tugasnya DKI. Kenapa? Karena kan dari 13 sungai itu kan 9 pusat yang otoritasnya gitu kan menganggap bahwa kemudian ya karena sungai yang 9 tadi, kali yang 9 tadi itulah tugasnya pusat, udah kita tunggu pusat berbaik hati. Ya sehingga kemudian ya DKI tidak mengalokasikan budget yang khusus ke sana. Memang anggarannya besar sekali. Ya kan? Lalu kemudian ya ketika kita terus berhadapan dengan resiko genangan baru yang bermunculan, titik genangan lama tidak mampu kita hilangkan. Kenapa? Ada yang ya kita lupa bahwa di Jakarta itu adalah turun muka tanah sangat tinggi sekali maka malah ya tertinggi di dunia saat ini dengan kira-kira 10 sampai 11 cm per tahun. 10 sampai 11 cm per tahun. Otomatis apa ya titik genangan baru akan bermunculan. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa mengendalikan turun muka tanah akibat ya ekstraksi tanah yang berlebihan. Ya artinya apa? Ya pemerintah DKI dibantu dengan pemerintah pusat harus siap-siap untuk kemudian ya memasang pompa di mana titik-titik genangan yang potensial akan makin besar tadi untuk ditempatkan. Kedua adalah selama ini kita selalu kemudian ya beli pompa lalu kemudian kita lemah sekali dalam operasi dan pemeliharaan. Nah, tadi terkait mungkin posisi lokasi penempatannya juga yang sekarang mungkin sudah tidak relevan belum terjawab oleh Pak Firdaus. Misalnya saja kita katakan di Jakarta Utara yang kita tahu mungkin posisi tanah lebih rendah juga dan juga kawasannya juga berdekatan dengan laut. Itu seharusnya ada pertimbangan khusus tidak sih Pak untuk perbaikan atau mungkin pembuatan yang baru karena gensetnya saja bisa terendam oleh genangan air seperti itu. Setuju. Saya karena kejadian tahun 2012, diulang lagi 2013 dan diulang lagi tahun 2014 dan 2015 kejadian lagi. Ya. Hampir setiap tahun berarti. Iya, rumah pompa kemudian itu kerendam air. Gensetnya juga kerendam air. Lalu kemudian ada kabel yang dihubungkan dengan gardu listrik, gardunya juga kerendam. Di luar negeri, safety terkait dengan ya pompa ya supply listrik ke tempat pompa tadi itu harus khusus.
Oke. Ya, ditempatkan dengan gardu yang gardunya aman. Kalaupun banjir dia nggak kerendam. Di kita di sini kan ya tambal sulam tadi gitu. Ini yang kemudian memicu ini tadi gitu ya. Lalu kemudian memang harus dilakukan peninjauan ulang dengan cepat. Kenapa? Karena ya saya katakan muka tanahnya turun dengan cepat sekali sehingga kemudian konsep ya pengendalian banjir tahun 73 lalu kemudian disempurnakan lagi itu kan mengalami dinamika. Dan harusnya sekarang sudah ada penambahan pompa yang sudah cukup banyak begitu ya Pak? Sudah harus. Makanya saya katakan kalau mau nambah ya nambah 2 kali lipat lagi itu baru kemudian ya kita cukup tenang tidurnya selama musim hujan ini. Gitu. Baik, betul. baik. Pak Firdaus. Kita akan jeda setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama.